Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat iman Islam kepada kita sehingga kita bisa menikmati, bisa merasakan manisnya iman, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda mulia Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang memperjuangkan agama ini, membawa dan memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa sampai kepada kita bisa mengikuti jejak Rasulullah hingga hari ini. Ya, alhamdulillah, insyaallah saya akan menyampaikan, saya ingin mengkaji tentang buku Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Saya berangkat dari sebuah keinginan karena khairun nas anfa'uhum linnas, bahwasanya sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk sesamanya. Jadi Himpunan Putusan Tarjih ini adalah sebuah buku yang ditulis oleh pimpinan Muhammadiyah, oleh organisasi Muhammadiyah, yang harusnya setiap anggota Muhammadiyah ataupun yang mengaku dan yang mengikuti, ikut serta, aktif ataupun tidak aktif dalam organisasi Muhammadiyah, harusnya dia sudah tahu apa itu Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Nah, di sini tapi setelah saya banyak nanya kepada teman-teman saya yang dia adalah orang Muhammadiyah, ternyata banyak yang tidak tahu apa itu Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Nah, dari situ saya ingin dari sedikit apa yang saya ketahui, saya bisa bermanfaat untuk khususnya diri saya pribadi dan umumnya kepada teman-teman sekalian. Nah, insyaallah kita akan semoga bisa rutin, bisa istiqomah kita bahas sedikit demi sedikit tentang Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Nah, insyaallah untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang muqaddimah. Nah, di sini di dalam buku ini adalah buku yang ditulis edisi khusus tahun 2013 ya. Jadi buku HPT sekarang sudah ada 3 jilid, ada jilid 1, 2, dan 3. Namun yang sudah tercetak dan sudah dijual itu adalah jilid 1 dan 3. Nggak tahu nih jilid 2-nya terlewatkan. Kemudian di sini ada muqaddimah. Dalam muqaddimah tersebut disampaikan hadis yang sangat panjang. Di sini ditulis tentang hadis yang sangat panjang yang para ulama lebih sering menyebutnya dengan hadis Jibril at-Tawil. Jadi hadis panjang yang disampaikan oleh Jibril alaihissalam yang di situ berisi tentang apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan. Jadi Jibril datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk manusia, jadi menjelma menjadi seorang laki-laki yang tampan, berbaju putih, rambut panjang, datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Kemudian beliau bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang ma huwal iman, wa ma huwal Islam, wa ma huwal ihsan, tentang apa itu iman, apa itu Islam, dan apa itu ihsan. Serta di situ ada juga dijelaskan tentang tanda-tanda kecil dari hari kiamat. Nah, hadis yang panjang itu adalah hadis rawahu Muslim, hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Jadi hadis ini adalah hadis yang digunakan sebagai pegangan bahwasanya umat Islam itu mempunyai rukun iman dan mempunyai rukun Islam. Rukun imannya ada 5, rukun imannya ada 6, dan rukun Islamnya ada 5. Nah, di situ itu sebagai patokan sudah tidak bisa dirubah-rubah lagi. Jadi hadis Muslim ini sebagai patokan kita Muhammadiyah dan umumnya untuk seluruh kaum muslimin bahwasanya
rukun iman kita ada 6, rukun Islam kita ada 5. Jadi kita tidak bisa yang hari ini banyak sekali bermunculan tentang paham-paham liberal, kemudian paham-paham Syiah yang mereka ingin sekali menggoyahkan tauhid kita, menggoyahkan tauhid kita, merubah, kemudian renovasi bisa jadi sehingga tauhid kita ini terganggu. Padahal salah satu dari tujuan Muhammadiyah adalah Muhammadiyah disebut sebagai gerakan tajdid. Tajdid di sini adalah salah satunya ingin merubah ataupun meluruskan tashihut tauhid, meluruskan tauhid yang berada pada atau paham-paham yang salah yang sedang ada di masyarakat kita. Nah, maka di sini dimulai dengan hadis Jibril tadi, di mana Jibril bertanya kepada Rasulullah, "Wa ma huwal iman?" Al-iman antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Jadi rukun iman adalah iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada hari akhir. Ini adalah sudah patok, sudah paten, tidak bisa digoyah dan tidak bisa diganggu. Kemudian dalam mukadimah ini PP Muhammadiyah menyampaikan tanfid. Tanfidnya adalah di situ, amma ba'du fa innal firqatan najiyah minas salafi. Siapa itu firqah najiyah? Jadi dalam sebuah hadis Rasulullah SAW disampaikan bahwasanya nanti di akhir zaman umat Nabi Muhammad SAW akan terpecah menjadi 73 golongan. Yang 72 masuk neraka, meskipun di dalam neraka tidak kekal di dalamnya, akan tapi di sana Allah Subhanahu wa taala akan membersihkan dosa-dosa yang dia lakukan ke dalam api, dimasukkan ke dalam api neraka, kemudian insya Allah akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Tetapi ada satu firqah, yaitu tadi 72 golongan masuk neraka, dan satu yang tidak akan masuk neraka dan langsung dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Siapa dia? Dia mereka disebut sebagai firqatun najiyah. Firqatun najiyah. Kemudian para sahabat bertanya, "Man hum ya Rasulullah?" Siapa mereka ya Rasulullah? Mereka adalah ma ana alaihi yauma wa ashabi. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa berdiri lurus, berjalan lurus di atas apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW dan apa yang sudah dijalankan oleh para sahabat ridwanullah alaihim. Nah, di sini Muhammadiyah ingin menjadi salah satu organisasi yang bisa masuk dalam kategori firqatun najiyah. Maka di sini disampaikan bahwasanya firqatun najiyah ajma'u, mereka sepakat bahwasanya alam semesta ini adalah sesuatu yang tercipta atau diciptakan. Sesuatu yang tercipta atau yang diciptakan itu pasti ada muhdis, ada yang menciptakan. Al-hadis labudda min muhdis. Jadi sesuatu yang tercipta itu harus pasti ada yang menciptakan. Nah, siapa yang menciptakan? Menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua yang ada di bumi, semua yang ada di langit, semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diingatkan sebagai tanfid Muhammadiyah, tanfid PP Muhammadiyah sebagai muqaddimah buku ini. Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah itu sebagai muqaddimah. Jadi di sini Muhammadiyah ingin mengajak kepada seluruh anggota organisasi yang bergabung dalam Muhammadiyah untuk bergabung bareng-bareng menjadi firqatun najiyah, yaitu yang senantiasa berada dalam ajaran yang benar-benar diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tidak ada penambahan di dalamnya dan tidak ada pengurangan di dalamnya. Tidak ada sesuatu yang baru yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW yang tercampur dalam ibadah, bahkan dalam akidah itu tidak ada. Maka melalui buku ini kita sebagai anggota Muhammadiyah harusnya semuanya harus tahu dan harus membaca buku ini sebagai pedoman kita untuk
menjalani Islam yang sempurna. Itu adalah mukadimah. Nanti insyaallah kita akan bahas rutin. Kita akan bahas di sini dituliskan untuk yang pertama dijelaskan tentang arkanul iman, rukun iman. Nanti insyaallah kita akan bahas rukun iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada malaikat, bagaimana iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar. Ya, mungkin sedikit ini yang bisa kami sampaikan. Wallahu taala a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.